Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 2 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-17. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling berbelas kasih. Semoga kami rela mengorbankan jiwa dan raga demi kemuliaan nama-Mu dan bagi kesejahteraan sesama dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada para pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit di antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini kita mendengar kembali kisah tentang Herodias, Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes? Yohanes adalah seorang nabi yang berteriak-teriak, luruskanlah jalan Tuhan. Herodes raja saat itu. Lalu Herodes seorang putri cantik, istri Filipus. Di mana Herodes ada main mata dengan Herodias. Yohanes mendengar berita itu, kemudian dia tidak tahan menegur Herodes. Di satu sisi dia sungkan, tapi di lain sisi dia merasa terhina. Maka dia lapor kepada Herodias. Herodias juga jengkel kepada Yohanes Pembaptis. Mereka berdua kong kali kong. Apa yang dibuat? Gampang, tenggelamkan dia. Tangkap Yohanes. Dan Yohanes berani saja. Tetapi fatal keputusan Herodes ketika putri Herodias menari-nari
dalam setengah mabuk, dia mengatakan janji, dan ternyata daerah atau properti tidak diminta, tapi yang diminta adalah kepala Yohanes. Dia merasa malu, ya harus diberi, apa boleh buat, berilah kepala Yohanes. Nah, saudaraku terkasih, sering peristiwa ini terulang kembali zaman ke zaman, dari masa ke masa. Selalu ada Herodes dan Herodias, seorang penguasa dan juga seorang perempuan yang mengajak, ya, mempengaruhi. Bahkan kemudian Herodes ini ikut arus Herodias. Tatanan yang bagus itu hancur. Kenapa? Kekuasaan dan nafsu-nafsu yang terselubung. Maka orang-orang seperti Yohanes Pembaptis itu dia diikat, ditenggelamkan, ditugaskan yang jauh, ya. Sama seperti peristiwa Daud dengan orang Uria itu, dia ditaruh di depan peperangan lalu dibunuh. Sering pada zaman kita penguasa itu membunuh karakter kita karena tidak setuju dengan pikiran dan perbuatannya. Seharusnya dia bangga kepada orang-orang yang lurus hati, yang mengikuti jalan kebenaran, tetapi karena ancaman terselubung, maka diberi pihak kepada Herodias. Dan Herodias itu banyak sekali bervariasi, berkeliaran di mana-mana. Dan itu akan mengganggu kekuasaan. Yang repot adalah kalau kekuasaan itu kekuasaan rohani, dimanfaatkan hanya untuk nafsu semata-mata. Kasihan deh. Ya. Maka mari kita berdoa agar kita bisa dihindari oleh kegelapan itu, sehingga hidup kita merasa aman dan nyaman. Tapi bila itu terjadi, jalankan, nikmati. Berdoalah, mendoakan mereka yang berkuasa lupa diri. Pada waktunya mereka akan menyesal, karena menyesal itu selalu belakangan. Dan kita harus belajar memikul salib bersama dengan Yesus. Semoga kita boleh kuat dalam hal iman, harapan, dan kasih. Juga dalam hal panggilan. Tuhan memberkati.